Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ruang di sekitar area ini menjadi tidak stabil, dan sebuah lorong yang tertutup retakan muncul. Sesosok sedang berjuang dengan susah payah untuk keluar, dan sebuah kaki menginjak puing-puing saat mencoba memasuki reruntuhan ini. Sosok ramping itu mengenakan pakaian abu-abu, dan rambut hitam legamnya berhamburan. Kulit putih gading yang murni dapat terlihat, dan aura yang sangat dingin mengelilingi orang ini, seolah-olah tidak ada kehangatan alami dalam diri orang ini. Embusan angin bertiup melewatinya, menyibakkan rambut acak-acakan untuk secara singkat mengungkapkan penampilan individu tersebut, mengungkapkan penampilan yang benar-benar menakjubkan. Sosok itu ternyata seorang wanita. Terlepas dari pakaian abu-abu usang yang dikenakannya, kulit porselennya mengingatkan pada batu giok halus. Itu sangat adil dan berkilau, membuat kecantikannya semakin mencolok. Reruntuhan paviliun mending surga ditumbuhi rumput liar tanpa apa-apa selain tanah kosong yang layu di sekelilingnya. Sekte besar di masa lalu telah lama berlalu, bersama dengan masa lalunya yang gemilang. Apa yang tersisa akan tenggelam di dalam rumput liar. Aura di sekitar wanita itu sangat dingin sehingga alih-alih orang yang hidup, dia mengingatkan satu lagi pada sepotong batu giok yang diukir menjadi karya seni oleh surga itu sendiri. Selain itu, sepasang mata berkabut mengamati sekeliling dari belakang rambutnya. Mereka tampaknya telah menyaksikan perubahan besar zaman, memiliki aura bertahun-tahun yang tak ada habisnya. Kaca. Suara lain bisa terdengar. Di dalam ruang yang kacau, sosok yang berbeda berjalan keluar dari lorong yang hancur dengan susah payah. Kali ini, itu adalah seorang remaja yang berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia tinggi dan kekar dengan rambut hitam legam. Remaja itu agak tampan dan memiliki gaya yang berbeda. Untuk seseorang yang baru saja melepaskan diri ke dunia luar, dia tampak sangat tenang dan tenang. Dia tidak membuat suara apapun, malah tampak agak berpengalaman dengan wajahnya yang tidak terganggu. Dia memiliki 2 murid, ciri khas Kaisar Suci. Ketika matanya terbuka dan tertutup, pemandangan ilusi matahari, bulan, dan bintang, serta energi kacau akan berkedip. Ketika dia melihat paviliun mending surga yang hancur, dia mengungkapkan ekspresi yang sedikit terkejut, tetapi dia tidak membiarkannya terlalu memengaruhinya. Dari kejauhan, seekor laba-laba emas yang sangat besar terkejut setelah menemukan aura yang berasal dari daerah ini. Itu berubah menjadi pelangi emas dan terbang, menciptakan fluktuasi mengerikan yang babak belur seperti ombak. Laba-laba raksasa itu seperti dewa tertinggi. Pada saat ini, itu meletus dengan aura yang sangat hebat, membuat seluruh tempat ini sangat bergidik. Suara gemuruh terdengar melalui reruntuhan saat tempat ini mulai hancur berantakan. Itu menjulang di udara, dan kakinya lurus sempurna seperti tombak emas. Mereka diarahkan jauh ke kejauhan menuju wanita itu dalam persiapan untuk pertempuran. Melihat ini, remaja bermata 2 dengan cepat memberi isyarat agar dia tidak bertindak gegabah. Di tanah leluhur negara api, Shihao mengutak-atik senjata ajaib di tangannya. Busur besar kurang berkilau dan berwarna coklat keabu-abuan. Dia tidak tahu dari bahan apa itu dibuat. Ketika dia menjentikkan jarinya, itu membuat suara logam. Tali busurnya cerah dan tembus pandang, dan hanya dengan sedikit tarikan, desisan naga banjir akan terdengar. Selain itu, fluktuasi yang sangat kuat akan berputar dan dengan cepat berkumpul menuju panah. Busur naga angin dan guntur banjir, kata Shihao pada dirinya sendiri. Dia telah mendengar nama itu sebelumnya dari musuh, dan itu memang senjata yang luar biasa. Kerumunan sudah bubar. Fakta bahwa dia berhasil membunuh 3 ahli berturut-turut dari luar gurun telah mengguncang semua orang sampai ke intinya.
Setiap kali mereka memandangnya, mereka semua akan merasakan rasa hormat. Tak satu pun dari mereka yang mau memprovokasi dia. Ini adalah artefak berharga yang aneh. Shi Hao terus berbicara pada dirinya sendiri. Tidak peduli berapa banyak energi ilahi yang dia masukkan ke dalamnya, busur itu akan terus bertahan dan beresonansi dengannya. Sepertinya busur itu dibuat secara pribadi untuknya, sangat cocok dengannya. Dia memutuskan untuk menyimpannya untuk sementara waktu. Item ini agak aneh. Tanah leluhur klan api sangat panas, dan saat dia berjalan, gelombang panas menghantamnya berulang kali. Uap mengepul dari berbagai lokasi, dan bumi itu sendiri tampak seperti akan terbakar dalam sekejap. Dia tidak terburu-buru untuk melanjutkan, dan hanya ingin menemukan tempat yang tenang untuk masuk ke alam ukiran. Bagaimanapun, transformasi ini tidak akan seperti yang dia alami sebelumnya, jadi dia tidak berani memperlakukannya dengan sembarangan. Dia tidak ingin diganggu selama proses ini. Pembentukan setiap level hebat juga merupakan proses pelepasan potensi seseorang. Dia ingin membuat terobosan dengan damai. Namun, hal-hal biasanya tidak terjadi seperti yang diinginkan. Berita bahwa dia telah membunuh 3 jenius dari luar gurun dengan cepat menyebar, menarik perhatian banyak orang. Pada saat ini, 4 tetua terbang melintasi langit dengan artefak berharga. Mereka seperti 4 garis cahaya saat mereka dengan cepat dan ganas mengejar jejak Shi Hao. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Salah satu dari mereka berteriak. Pada saat yang sama, hamparan perak mengalir turun. Sebuah lampu perak mendekat dengan cepat, dan api perak yang membakar turun seperti air terjun. Shi Hao terkejut dan berbalik sekaligus. Batu tempat dia berdiri beberapa detik yang lalu hampir tidak tersentuh oleh kilatan perak itu, namun meleleh menjadi genangan magma. Sangat kuat. Dia diperingatkan, karena kemampuan pemiliknya tercermin dari artefak yang dia gunakan. Keempat tetua ini semuanya adalah ahli perkasa dengan kultivasi setidaknya di tahap pertengahan alam ukiran. Mereka pasti lebih kuat dari 3 jenius dari luar wilayah gurun. Hualala! Penatua lain mengeluarkan bendera besar, dan dengan sedikit gelombang, seluruh gurun tampaknya pecah. Kabut hitam yang luar biasa menutupi Shi Hao dari segala arah. Mata Shi Hao berkedip. Dia terkejut lagi dan dengan cepat mundur. Dia merasa bahwa orang-orang ini tidak layak untuk diprovokasi. Bukankah semua yang memasuki tanah leluhur seharusnya adalah remaja? Mengapa ada orang tua di sini? Hal ini membuat Shi Hao menjadi curiga. Mungkinkah individu dari penegak hukum negara api telah tiba? Dia awalnya tidak takut, karena dalam skenario terburuk, dia hanya akan menyatu dengan tubuh emas abadi dan bertarung melawan mereka dengan pakaian pertempuran hitam. Namun, dia takut bahwa itu mungkin orang-orang dari negara api. Jika dia membunuh mereka, maka dia akan kesulitan menjelaskan dirinya sendiri kepada Huo Ling-er nanti. Karena itu, Shi Hao memutuskan untuk mundur untuk saat ini. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan melebarkan sayap Kunpeng di punggungnya. Dengan cap di tanah, dia dengan cepat menghilang ke kejauhan seolah-olah dia menggunakan teknik penarikan bumi. Ih, orang itu agak aneh. Dengan tingkat kultivasinya, bagaimana dia bisa melakukan perjalanan begitu cepat? Mereka mencoba mengejarnya, tetapi remaja itu menghilang dan tidak ditemukan dimanapun. Apakah karena sayap itu? Atau apakah dia benar-benar menguasai kemampuan ilahi yang hebat seperti teknik penarikan bumi yang hebat? Keempatnya menyuarakan kecurigaan mereka. Segera setelah itu, wajah mereka berubah menjadi sangat serius. Bagaimanapun, kita harus memberitahu yang lain sesegera mungkin. Berhati-hatilah, karena kami telah melanggar aturan. Jika orang-orang dari negara api tahu tentang ini, mereka pasti akan membalas.
Shi Hao memilih tempat yang tenang jauh dari pusat tanah leluhur. Itu benar-benar sepi bahkan tanpa sehelai rumput pun, apalagi manusia. Itu adalah tempat yang bahkan burung tidak akan memilih untuk mendarat. Ayo pergi dengan tempat ini. Dia duduk bersila di atas batu besar dan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Setelah memastikan bahwa memang tidak ada makhluk hidup di sekitarnya, dia menyesuaikan diri dan memulai terobosan terakhir. Dengan suara hong, cahaya warna-warni ilahi yang indah meletus dari tubuh Shi Hao seolah-olah ledakan besar telah terjadi. Berpusat di sekitar Shi Hao, gelombang energi ilahi yang menakutkan menyebar dengan keras ke segala arah. Terobosan itu tidak terlalu sulit baginya, karena semuanya sudah lama terjadi. Faktanya, jika bukan karena penindasannya yang disengaja, dia bisa saja menembus alam berikutnya kapan saja. Sekarang dia benar-benar menerobos ke alam berikutnya, dia segera mengalami perubahan drastis. Garis-garis simbol muncul di kulitnya yang tampak seperti tato yang padat. Itu tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi juga di dalam dirinya. Pola-pola ini menutupi daging dan darahnya, serta organ-organ internalnya. Akhirnya, ini menjadi kenyataan bahkan untuk tulang dan sumsum tulangnya. Semua jenis simbol berkedip saat mereka melewatinya. Saat dia menerima baptisan simbol, seolah-olah rantai dan belenggu sedang dipatahkan. Seluruh keberadaan Shi Hao tampak berbeda. Auranya segera menjadi jauh lebih kuat. Dia baru saja menerobos, namun transformasi drastis telah terjadi. Saat ini, ada simbol emas yang berkedip-kedip bahkan di dalam pupilnya. Seolah-olah mereka berisi hukum langit dan bumi yang paling mendasar saat mereka menjadi bagian dari kekuatannya sendiri. Alam pengukiran adalah ketika seseorang benar-benar memiliki akses ke misteri mendalam dari teks tulang. Setelah menapaki jalan ini, seseorang tidak lagi harus bergantung pada simbol binatang buas atau burung yang ganas. Mereka malah bisa mengukir di dalam tubuh mereka beberapa simbol mereka sendiri. Tentu saja, apa yang disebut simbol milik sendiri masih merupakan susunan sederhana. Mustahil bagi mereka untuk terlalu inovatif pada tahap ini, karena ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh yang paling kuat. Ranah kultivasi ini sangat sulit. Seseorang harus mengukir tulang dan lorong surgawi mereka sendiri, dan setiap langkahnya sangat sulit. Sangat mungkin untuk tidak melihat perubahan apapun setelah bertahun-tahun. Bahkan ada beberapa yang mengklaim bahwa setiap peningkatan di alam ukiran sama sulitnya dengan berkultivasi melalui alam kultivasi yang hebat, sehingga orang bisa melihat betapa sulitnya itu. Seluruh tubuh Shi Hao bersinar, dan semua potensi tersembunyi di dalam tubuhnya dilepaskan. Pola-pola menutupinya, seolah-olah dia berada dalam kepompong besar. Proses terobosan ini sangat misterius. Sebelumnya, baik cangkir anggur dan obat yang dia ambil dari danau magma memiliki energi ilahi yang disegel di dalam tubuhnya. Sekarang, bagaimanapun, semua energi dilepaskan. Setelah itu, semua jenis simbol berkedip seperti bintang di langit. Mereka melonjak dengan energi yang kuat di permukaan tubuhnya dan di dagingnya, organ dalam, dan tulangnya. Proses ini berlanjut sepanjang hari dan malam. Akhirnya, tubuh Shi Hao benar-benar stabil dan maju ke alam ukiran. Dia membuka matanya. Simbol emas melintas melalui pupilnya, memberi mereka penampilan yang dalam dan misterius. Seolah-olah dia bisa melihat langsung ke dalam hati seseorang, perwujudan energi esensi yang kuat. Akhirnya berhasil. Dia berkata pada dirinya sendiri dan berdiri. Dia tahu bahwa jalan di depannya masih panjang, dan alam ukiran sangat sulit. Alam ukiran dibagi menjadi tahap awal, tengah, akhir, dan sempurna. Itu adalah konsensus umum di antara para pembudidaya bahwa setiap wilayah kecil membutuhkan kultivasi yang sulit dan waktu yang sangat lama. Dapat dikatakan bahwa jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap ranah kecil setara dengan ranah kultivasi yang besar.
Tentu saja, mereka yang memiliki bakat alami yang hebat akan menghadapi lebih sedikit rintangan dan tidak harus mengikuti pepatah ini. Namun, kecepatan peningkatan mereka masih akan menjadi jauh lebih lambat. Ini juga alasan mengapa hampir tidak pernah ada raja bangsawan muda. Mereka yang ingin melewati lubang ini harus menunggu setidaknya sampai mereka tumbuh dewasa, dan kami masih berbicara tentang para jinius di sini. Setelah maju dari transformasi darah, jalur surgawi, dan kemudian ke transformasi spiritual, Shihao sekarang berusia 13 tahun. Bahkan jika bakat alaminya luar biasa, kemungkinan besar masih butuh waktu bertahun-tahun sebelum dia bisa menembus dunia ini. Tidak. Aku tidak bisa dihalangi seperti ini. Saya harus cepat maju. Wilayah gurun akan menjadi kacau, jadi saya harus menjadi lebih kuat dengan cepat. Selanjutnya, ada kekhawatiran lain yang mendesak dalam dirinya. Shi akan segera muncul, dan Shihao masih beberapa tahun lebih muda darinya. Dia tertinggal 3 atau 4 tahun dalam kultivasi dan entah bagaimana harus menebus perbedaan ini. Kalau tidak, mungkin ada bencana besar segera setelah mereka bertemu. Shihao bangkit. Dia menuju ke kedalaman tanah leluhur negara api untuk memulai perjalanan perbaikan diri sendiri. Dia perlu menerobos lagi dalam waktu sesingkat mungkin dan terus menjadi lebih kuat. Kediaman surgawi tidak buruk. Akan sangat bagus jika saya bisa menemukan lebih banyak lagi, gumamnya pada dirinya sendiri. Namun, dia tahu bahwa istana kuno seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia temui melalui keberuntungan. Dia sekarang telah melangkah ke alam ukiran. Dia berkeliaran di sekitar wilayah api ini dan sama sekali tidak takut pada rekan-rekannya. Dia bahkan mungkin bisa memaksa melewati semua orang, tetapi satu hal yang masih harus dia waspadai adalah orang-orang yang lebih tua itu. Begitu Shihao memasuki kedalaman tanah leluhur ini, dia mendengar beberapa berita mencengangkan. Seseorang telah menemukan beberapa kitab kuno, dan semua orang berjuang tanpa henti untuk mendapatkannya. Ada desas-desus bahwa kitab suci telah berganti pemilik beberapa kali, dan sebagai hasilnya, jumlah korban tidak sedikit. Mereka yang mendapatkannya akan mati pada akhirnya. Tanah diwarnai merah dengan darah saat kitab suci terus berpindah pemilik. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.